Baik, sudah jam 1:10 dan sudah ada 25 peserta dari 33. Mungkin kita mulai saja sambil menunggu temannya yang mungkin sedang belum masuk atau sedang ada kendala. Ya, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar nih siang hari ini untuk kelas 6 SAK 015? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang puasa masih semangat ya? Masih Pak. Mana? Masih. Oke, suaranya kan masih lembut banget nih. Oke, ini ada baru masuk lagi 29. 3, 2, 1. Nggak ada ya. Baik, saya share dulu materi kali ini. Sudah kelihatan belum ya? Sudah, Pak. Udah Pak. Oke, saya tes. Oke, kita tentang metodologi penelitian. Saya sebenarnya di sini belajar tentang self-beluk sih, bagaimana kita menjadi peneliti. Karena kan dulu pas zaman SD, SMP, SMA, atau SMK itu, mungkin pas SMK mungkin pernah sih melakukan penelitian dalam bentuk laporan akhir tugas gitu ya. Tapi kalau seandainya secara yang SMA kita belum ada, tapi inilah pas saat mahasiswa ini diharapkan dengan mengapu atau mempelajari tentang metodologi penelitian, kita sudah paham bagaimana nanti meneliti dalam artian nanti dalam bentuk skripsi, ataupun jika lebih tertarik lagi kalau seandainya nanti kerja gitu kan di bagian research and development, kita tahu tentang teknik-teknik metode penelitiannya, atau mungkin ingin meneruskan lebih lanjut di bidang-bidang penelitian bisa di LIPI atau di mana. Nah, itu semua penelitian itu penting karena memang ilmu berkembang dengan adanya penelitian. Nah, kita di sini pertemuan ke-11 tuh membahas tentang teknik menulis kutipan dan teknik menulis daftar pustaka di dalam karya ilmiah atau di dalam skripsi lah kalau kita katakan dalam konteks ini. Nah, di dalam pertemuan 11 ini kita akan membahas yang pertama tentang teknik penulisan kutipan. Kita akan membahas tentang pengertiannya, jenis-jenis kutipannya, prinsip kutipannya, dan teknik mengutip kutipan. Nah, sebelum lebih lanjut dibahas tentang kutipan ini, ada yang sudah paham belum atau sudah tahu apa itu sih kutipan? Kenapa kutipan itu penting sih dalam metodologi atau metode ilmiah atau penelitian secara ilmiah? Silakan, ada yang ingin berpendapat apa itu kutipan? Saya Pak. Ya, Rohmat. Kutipan menurut saya itu tulisan yang bukan berasal dari ide kita. Bukan yang berasal dari ide kita. Jadi punya siapa itu? Punya orang. Punya orang. Oke, Mas Sandi silakan. Kutipan mungkin termasuk ke dalam gagasan atau ide bahkan pendapat yang diambil dari berbagai sumber-sumber. Oke. Ada yang lain? Kenapa sih kalau kita pakai metode ilmiah gitu ya, penelitian gitu, kenapa sih kutipan itu penting gitu? Sementara kalau kita update status di WhatsApp ataupun di Instagram, Facebook, itu kan itu sebenarnya nggak perlu mengutip-ngutip pernyataan orang lain gitu kan. Kita sesuai aja dengan pendapat kita gitu. Kenapa ke dalam metode ilmiah penting? Supaya nggak ada plagiarisme, Pak. Iya, Desvia dulu. Desvia ya, silakan. Iya. Supaya nggak ada plagiarisme, Pak. Biar nggak kena plagiarisme. Oke, itu salah satunya. Selanjutnya, Marsandi tadi mau udah open mic.
Karena untuk membuktikan kebenaran yang akan ditunjukkan serta bukti-bukti yang diperoleh dari sebuah literatur. Oke. Terusan, tadi sudah open mic. Oh iya Pak, menurut saya sih buat ini juga sih, buat menguatkan penelitian sih, Oke. gitu. Bagus. Misalnya kayak pajak menurut Bagus, Pak. ini gitu. Oke, bagus ya. Jadi tadi tentang menghindari plagiat, terus menguatkan penelitian, dan juga sebagai bahan penguat itu betul ya. Jadi memang ini itu tidak bisa lepas dari metode atau tulisan ilmiah daripada kutipan ini. Karena kalau seandainya dalam tulisan ilmiah tidak ada kutipan, justru itu malah dipertanyakan apakah ini betul tulisannya. Karena tadi seperti yang disebutkan oleh teman-teman, itulah fungsi daripada kutipan gitu. Nah, di sini kita ke pengertiannya sendiri secara teoritis ya. Kutipan itu mungkin itu ada kata yang mungkin belum banyak diketahui apa tujuannya oleh masyarakat umum. Jadi sebenarnya ini kita itu mengutip itu biasanya kata itu biasanya dikeluarkan oleh pendapat para ahli. Jadi biasanya masyarakat secara umum itu belum paham apa maksud dari pengertian kata-kata tersebut. Makanya kita itu, dan kalau mengutip itu biasa kan banyak tuh ada jenisnya, ada kutipan langsung, ada tidak langsung, nanti dibahas selanjutnya di pertemuan ke-12 tentang apa tadi nanti kita bahas. Nah, sebelum ke pertemuan ke-12, nah ke-12 ini kita ngebahas tentang variabel, populasi, sampel, dan teknik sampling dalam penelitian. Mungkin ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu sebelum masuk ke sini? Mulai. Nah, pertanyaannya silakan. Ada di layar saya. Delapan detik lagi. Tiga poin untuk yang ketiga. Kita lihat. Selamat untuk Rohma, benar 12 dari 15. Total skornya 9.197. Silakan Rohma. Ada ingin yang disampaikan? Lagi Tidak fokus. sia-sia. Oh, wah, tidak sia-sia tapi banyak nanya nih ya. Oke, fokus dan juga internetnya nih kayak kenceng ya. Iya, tadi saya udah niat sih Pak, maketin. Oke, tidak sia-sia ya. Selamat Rohma. Terima kasih Pak. Kedua, Susi dengan benar 9 dari 15. Totalnya 6.714. Susi, mana Susi? Iya, Pak. Mana nih? Nggak kelihatan. Oh iya, silakan. Gimana? Ada tips-tipsnya nggak barusan? Sinyalnya mungkin Pak, minggu lalu sinyal saya jelek, makanya nggak bisa. Oh gitu. Ya, mumpung ada bocoran ya, siapkan sinyal ya. Oke, terima kasih Susi. Ya, makasih Pak. Nah, ini dia masuk juga Trisna. Tadi sudah di terakhir-terakhir mau ke belakang ya, standingnya ternyata akumulasinya masih dapat di posisi ketiga. Dari 9, soal yang benar dari 15, 6.461 skornya. Trisna, mana Trisna? Mana open? Kameranya mana nih kameranya? Tadi saya sebut ini nih. Saya sebut. Nah, ya itu. Selamat. Iya Pak, makasih. Ya, sinyalnya kuat juga ya? Lumayan Pak. Oke. Selamat Trisna. Ya, makasih Pak. Oke, itu mungkin yang saya bahas pada pertemuan 11 dan 12 dan juga tentang tadi sedikit informasi tentang riset. Dan ini hasil akhir dari, mungkin ini sebenarnya jadi tes gitu ya. Jadi pemahaman kalian tadi pas saat saya menjelaskan diukur dari sini. Selain daripada tingkat kebenaran dari menjawab, juga memang dari kecepatan dari internet ya mempengaruhi juga. Dan selamat kepada 3 orang ini yang sudah dapatkan nilai tambahan dari saya. Yang saya infokan dulu di awal kuliah bahwa enak di tempat saya mata kuliah saya bahwa
akan ada kemudahan dalam milih gitu. Nah, itu kan Mas siapa ya? Yang nanya ke Mas Iman nanya, Mas Muhtar ya gimana caranya gitu. Ya caranya seperti ini, ikutin gamenya gitu. Kalau di kelas kan gamenya sampai sama, cuman saya nggak pakai media gitu. Iya, selamat pada 3 orang dan ini sudah 16-19, sudah mencukupi waktunya. Tapi sebelum saya akhiri, mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Ada? Mas Iman mungkin mau nanya sesuatu? Sudah Pak, insya Allah. Ingat kampung wae ya Mas Iman. Yang lain? Nuraini? Nggak ada ya? 3, 2, 1. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin saya cukupkan pertemuan kedua Vicon ini. Semoga menjadi manfaat adanya dan menjadi bekal buat kalian tentang ilmu dari metodologi penelitian ini. Semoga bisa diterapkan dalam mini riset yang nantinya berdampak pada percepatan dari proposal skripsi dan akhirnya akan menyusun skripsi sehingga waktunya tepat. Modul 3 pas semester 8 selesai, daftar sidang. Itu harapan saya, dan pokoknya pas semester 7 ajukan saja proposal berdasarkan pengalaman mini riset, terus semester 8 sambil kuliah, sambil bimbingan. Itu teknik agar kalian tulis tepat waktu sehingga tidak buang-buang waktu dan juga biaya, karena kalau lewat dari semester ya, semester 8, 5, 9, 10 kan harus bayar registrasi juga gitu. Nah, itu mungkin yang saya harapkan dari metodologi penelitian ini. Semoga menjadi suatu hal yang bermanfaat lah buat kalian semua dan buat saya sendiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat beraktivitas menunggu buka puasa.